Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Imam Official. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kita, biar terus berkembang. Hari ini kita akan menggerebek channel Aura Selatan yang lagi live streaming. Hari ini kita mau tanya sama Aura Selatan perjalanan bikin channel dari nol sampai sekarang, suka dukanya seperti apa, pas live-nya seperti apa, suka dukanya. Ya kan, kita langsung kedatangan langsung dari Aura Selatannya. Saya panggil, YouTuber misteri kita Aura Selatan. nah inilah kita misteri kita ini. Saya panggil Pade. Yang biasa dipanggil Pak D. Yang sering dipanggil ini Pak D. Ini langsung ownernya lah, dibilang ownernya Aura Selatan. Makanya kita mau berbincang-bincang sama ownernya Aura Selatan, Pade, yang sering dipanggilnya Pade ini, dan tahu suka dukanya bikin channel dari nol sampai sekarang itu apa. Gitu. Ayo kita panggil, yang dipanggil Pade. Assalamualaikum, Pade. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Waduh. Kita ngobrol-ngobrol santai nih dengan ownernya Aura Selatan. Ya, mau. Dan tahu bikin channel dari nol sampai sekarang, suka dukanya tuh seperti apa. Gitu. Ya, permisa. Kita ngobrol santai sambil ngopi, sambil ngerokok, ya kan, ngobrol santai. Saya mau tanya pada suka dukanya tuh bikin channel dari nol sampai sekarang itu apa, Pade? Kalau dibilang suka dukanya, suka dulunya apa dukanya dulu? Sukanya boleh, dukanya juga boleh. Awal. Sukanya itu sebenarnya kita hanya sekedar menjalankan hobi. Ya. Tuh. Pertama kali itu sebenarnya saya cuma sebagai penikmat misteri. Iya. Sebagai penikmat misteri. Setelah saya kenal dengan channel Sobondalu, terus akhirnya kenal sama Dewi Surya. Waktu itu MN Misteri 13, Rino CW. Dan terakhir kali Dewi Surya, terus akhirnya pertama cuma diajak-ajak ke lokasi hanya untuk nemenin mereka live. Dan waktu pertama kali sampai aku terjun ke dunia misteri, itu pun tanpa aku sengaja, tanpa aku harapkan, dan tanpa aku kehendaki, semuanya ngalir saja. Awal pertamanya itu sama Dewi Surya. Dewi Surya. Itu. Nah, kenapa kok aku bisa sampai bisa terjun, sampai kedorong masuk ke lokasi sendiri? Iya. Itu satu. Pertama kali itu gara-gara waktu itu Dewi Surya mau live gitu. Dewi Surya mau live. Nah, HP dia itu ngeblank. HP dia itu ngeblank, terus akhirnya nggak bisa live, dia bingung, padahal udah di lokasi. Nah, dalam diri aku itu ada suatu dorongan, kenapa kamu nggak live? Kenapa kamu nggak coba dengan HP kamu? Coba kamu live masuk sendiri. Nah, dari situlah akhirnya aku ngomong sama Dewi Surya, tak suruh bikinin bla 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 judul itu sebenarnya semuanya aku nggak bisa sama sekali, dari bikin thumbnail, dari bikin judul, masuk ke itu aku nggak tahu semuanya itu.
Jadi Dewi Surya itu yang ngebikinin itu, aku tinggal tancap gas masuk. Terus akhirnya aku masuklah lokasi tersebut. Nah, di situ setelah saya merasakan suatu interaksi dari energi sosok astral itu, kok aku merasakan asik-asik saja. Aku seneng, seakan mereka itu bukannya niat untuk apa itu menyerang aku, tapi kok hanya untuk berinteraksi. Ini loh aku gitu loh. Nah, dari situlah sampai aku mendapatkan sesuatu bonus dari Allah, yang aku sendiri itu sebenarnya juga nggak percaya atas semua itu. Nah, Dari situlah semuanya akhirnya aku ketagihan, iya, suatu energi itu, kok seakan-akan kalau nggak lab berapa hari gitu kangen ingin silaturahmi sama mereka iya, walaupun mereka itu berbeda dimensi sama kita iya, gitu loh. Tetap mereka tuh makhluk ciptaan Allah. Nah, dari dukanya itu sebenarnya kita sudah janjian, iya. kita sudah di lokasi. Nah, orang yang diajak janjian itu misalkan si A itu, dia nggak bisa datang. Iya. Nah, disitulah kendalanya di situ. Mau nggak mau kita mau lab sendiri, tempatnya juga begini, lokasinya begini, buat naruh motor itu nggak kurang nyaman, nggak aman kalau ditinggal, nggak ada kenyamanan atau apa, akhirnya terpaksa balik ke rumah, batal live kayak gitu. Terus ya itu dukanya kayak gitu. Terus mau live misalkan sudah di apa tuh, sudah di setengah perjalanan gitu, nggak taunya hujan deras, dan itu pun nggak ada gubuk, nggak ada, itu cuma di bawah pohon. Sampai pernah aku ngalamin yang namanya itu sampai HP rusak harus dibenerin, habis berapa kemarin, 300.000 atau berapa kayak Iya. gitu. Nah itu kendala-kendalanya di situ. Untuk yang lainnya apalagi. Terus pas lagi live itu ada nggak pada sosok-sosok yang ibaratnya mengganggu pada menakutin biar live itu gagal atau apa gitu? Ya sambil ngobrol sana sambil ngerokok, ngopi gitu. Ya, gitu. Ya udah adem, kopi dulu. Kalau dibilang untuk energi astral itu aku masuk terus dia melarang aku untuk masuk gitu, kayaknya aku nggak merasakan itu dimanapun tempat, aku nggak merasakan itu gitu loh ya. Entah ya, mungkin Nah, buat channel-channel misteri yang lain ya. nah, Wah, aku kayaknya ada juga sih yang ngerasa, aku pernah pernah lihat dan pernah ini, aku sebenarnya nggak boleh sih, aku dilarang masuk untuk ke sini nih, aku dilarang masuk, tapi mereka nekat atau apa gitu. Cuman kalau dalam diri aku pribadi, setiap aku masuk ke lokasi manapun, ke lokasi-lokasi yang pernah aku buat lab kayak gitu, insya Allah alhamdulillah nggak ada dari mereka itu untuk mendorong aku untuk keluar, ngapain kamu kesini, ngapain, enggak. Yang penting kita itu berpikir positif aja, bahwa semua itu ciptaan Allah, iya, hamba-hamba Allah gitu. iya. Intinya pada dasarnya itu. Jadi aku setiap mau masuk, mau keluar atau apa kayak gitu, tetap aku pertama kali ibaratnya walaupun mereka itu berbeda alam, tetap kita harus jaga namanya kehormatan, harus saling menghargai, sopan santun, unggah ungguh kayak gitu. Kayak ya orang Jawa lah, gimana sih kalau misalkan kita mau ke rumah seseorang atau Iya, bertamu, kan kita harus permisi, iya, benar, assalamualaikum iya, kayak gitu. Nah, aku juga begitu, walaupun mereka nggak terlihat, walaupun apa, tapi mereka lebih tajam dari kita. iya, Kita bisa memandang sesuatu itu hanya ibaratnya itu fata morgana, tapi diri dia itu, energi-energi itu dia punya rasa. iya. Jadi dia bisa mengetahui sesuatu apa yang dipendam dalam diri hati manusia. Nah, itulah. Makanya manusia diberi hati, diberi apa tuh, diberi rasa. Tapi sesuatu yang nggak terlihat itu, energi astral atau apa, goib-goib itu, dia nggak diberi hati tapi diberi rasa. Jadi dia lebih tajam. Apa yang disembunyikan sama manusia nggak terucap, dia tahu. Makanya itulah kelemahannya manusia. Misalkan ya itu, kalau misalkan mau nggak jujur atau apa, nah disitulah dipendam di sini, ntar aku mau ini sama si A, ini. Dia tahu. Makanya kesempatan sesuatu energi yang astral itu untuk masuk, untuk lebih mendorong nafsu yang berbuat beginilah, begitu kayak gitu kayak gitu. Yang penting intinya itu awal masuk kita tawasulan, menghargai dan minta ridho keberkahan sama Allah, mendoakan untuk bersama, sudah gitu.
Dan alhamdulillah ibaratnya itu aku masuk lokasi dengan interaksi apalah wujud apa, dia nggak ada perasaan aku, dia nggak ada untuk apa niat untuk menyerang aku, itu nggak ada. Dia hanya berinteraksi bahwa aku ada gitu loh. Ini loh aku, ibaratnya cuman begitu sih. Terus pernah nggak Pak De, pas syuting ya kan pulangnya itu meriang kah, demam kah atau apa kah? Pernah nggak Pak De merasakan? Alhamdulillah aku enggak pernah. Nah, cuman kalau misalkan suatu energi atau apa aku merasa diikutin atau apa, aku yakin bahwa itu yang ikutin aku itu suatu energi yang positif gitu loh. Jadi aku ya asik-asik aja, nggak pernah sih aku sampai masuk angin. Ada yang kata orang itu pernah diikutin pocong atau pernah nabar pocong atau apalah yang katanya sampai panas dingin sampai seminggu, itu juga pernah. Alhamdulillah aku nggak pernah merasakan yang kayak gitu-gituan. Ya pokoknya bersyukur aja sama Allah atas semua anugerah yang diberikan pada Allah, udah gitu aja lah. Terus Pak De ini bikin channel dari nol sampai sekarang itu pernah nggak ya Pak De di pertengahan jalan ini ngerasa udahlah pengen mundur aja dah, capek. Nah, Begini, pernah. apapun itu yang kita lakukan, yang kita inginkan, sesuatu apa yang kita capai, itu jangan terlalu kita itu terlalu dengan buru, dengan ego, dengan nafsu, dengan dorongan, buru-buru atau apa. Kita jalani dengan proses, enjoy, Iya, nyantai, udah pasti nikmat. iya, Aku nggak pernah ya namanya malas ini, karena apa? Aku nggak terlalu memikirkan, terlalu fokus sama yang namanya channel misteri kayak gini, iya. YouTube kayak gini. Ibaratnya itu sambil lalu gitu loh, karena aku masih ada kerjaan yang paling inti gitu loh, itu yang harus aku utamakan gitu. Jadi kalau di channel misteri kayak gitu, ini aku ibaratnya itu hanya aku nikmatin seperti apa yang ku bilang di awal, Heeh. ini adalah hanya suatu hobi. Kalau sampai Allah memberikan suatu rezeki dari sini ya alhamdulillah, tapi aku nggak terlalu ngoyo. Kalau dalam diri aku itu dorongan aku tuh nggak ada, ayo kamu lab. Aku juga nggak pernah memaksakan diri untuk lab atau apalah yang inilah yang itulah. Mungkin aku akan diberikan sesuatu itu alternatif lain, tahu suruh upload atau apa kayak gitu. Jadi aku nggak mau memaksakan kehendak dalam diri aku, nggak. Jadi aku enjoy nyantai ya, insya Allah kalau memang Allah itu memberikan suatu rezeki dari YouTube Misteri ya alhamdulillah bisa buat lagi bersama Ada nggak kayak gitu. Pak De pesan-pesan buat teman-teman kita misteri kita ibaratnya yang tadi Pak De bilangin ibaratnya kan karena dibikin channel misteri ini kan sangat butuh proses ya Pak De, proses waktu, materi juga kalau buat channel baru gitu Pak De. Ya, Itu pesan-pesan Pak De itu buat teman-teman kita nih channel baru atau apa gimana tuh Pak? bagi aku yang penting buat teman-temanku semua, pokoknya tetap semangat dalam mengejar impian, dalam mengejar cita-citamu. Apapun itu, cintailah, cintailah pekerjaanmu. Ya, cuman jangan terlalu ngoyo lah. Ibaratnya itu ikutin proses, nikmatin proses, jangan terlalu sesuatu itu dengan dorongan-dorongan dari keinginan, dari nafsu, dari apa gitu. Akhirnya kita melakukan sesuatu perjalanan keinginan kita itu tanpa berkah dari Allah. Yang penting apapun itu dengan proses, dengan berjalannya proses kita nikmatin, yang penting mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Itu aja, udah nikmat. Kalau kita terlalu berpikir ke keduniawian, mengejar keduniawian, nggak ada kelarnya, nggak ada kelarnya. Makanya antara keselarasan keduniawian sama akhirat itu harus bisa balance gitu loh. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan itu, asik kok. Semuanya akan nikmat. Mau kita berjalan kemana, mau ke belakang, mau ke kanan, mau ke kiri, mau maju, enjoy, nikmat. Seakan-akan itu ada yang mengarahkan gitu. Pokoknya asikin, pokoknya nikmatin proses, nikmatin proses. Nggak usah yang namanya itu putus asa, patah semangat. Itu sesuatu hal yang kalau untuk meraih suatu keinginan, apa yang ingin kamu capai, apa yang kamu harapkan, kalau dalam diri kamu itu, diri kita itu ibaratnya itu banyak mengeluh atau apa, itu semua akan menjadi ganjalan dalam diri kamu.
untuk meraih apa yang kamu inginkan. Yang penting nikmatin proses, karena apa? Memang semuanya itu apa yang kita harapkan, kita inginkan itu adalah tak luput dari yang namanya itu butuh pengorbanan. Ya. Dari pengorbanan materi, dari pengorbanan waktu, dari pengorbanan yang lainnya, pokoknya semuanya itulah. Itu jangan terlalu banyak mengeluh. Memang suatu keinginan atau harapan lebih besar Allah memberikan ujian itu, maka semakin nikmat apa yang akan kita dapatkan. Asalkan kita yaitu nikmatin aja, ikhlasin, nggak usah banyak mengeluh, tetap semangat apapun itu gitu loh. Karena ujian itu banyak gitu loh. Jangan cuma lagi asik-asiknya, lagi dikasih manis-manis gitu, giliran kita lagi pahit atau apa, kita lagi membangun channel atau apa, kita banyak mengeluh kayak gitu, jangan. Jangan, itu akan menghambat apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Yang penting nikmatin proses. Oke, teman-teman. Satu lagi, kita sesama kreator, sesama konten kreator ya, jangan sampailah kita itu ibaratnya itu saling menjatuhkan. Iya, Ayo saling iya, dukung, saling saling mendukung. support, apapun itu channel mereka ya. Kalau misalkan nggak suka atau apa, kita nggak usah deh komen yang enggak, yang Enggak. ini, yang itu, nggak usah, yang baik-baik aja gitu loh. Anggap aja itu suatu hiburan gitu loh. Ya kalau misalkan gitu nggak suka sama channel A, ya udah nggak usah lihat, nggak usah apa, kan banyak pilihan gitu loh. Gitu aja, nikmatin itu, nggak usah pakai neko-neko. Apa kalian nggak capek cuman hujat-hujat kayak gitu, si A begini, si B begini, si C, capek kan kalian? Aku aja denger-denger kayak gitu, lihat-lihat kayak gitu capek gitu loh. Kenapa harus saling menjatuhkan, kenapa ini gitu loh. Kalau kita maju bersama kan enak. Terus ini kan channel Pade ini kan udah dimonetasi, Pade. Jadi kan perjalanan itu kan mungkin berbulan-bulan ya, Pade. Dari nol sampai sekarang sampai dimonetasi itu berbulan-bulan. Belum tentu orang juga ibaratnya setahun dimonetasi itu belum tentu. Ini ibaratnya ada nggak Pade ngerasa bangganya gitu. Sampai kita ibaratnya channel YouTube kita dimonetasi, diterimalah sama YouTube. Itu ngerasa bangga nggak? Ibaratnya kalau dibilang bangga sih sebenarnya enggak, Ya. hanya alhamdulillah, tenang. Ternyata usahaku ini enggak sia-sia gitu Iya. loh, membawa hasil Heeh. benar-benar, karena aku memang benar-benar nikmatin proses itu gitu loh. Walau sampai berapa bulan ya? 7 bulan kali nggak salah. 7 bulan itu aku baru monetisasi Iya. gitu loh. Terus sampai sekarang ibaratnya itu hanya masih masih mengejar dolar-dolar kayak gitu, cuman saya nggak terlalu ngoyo. Makanya aku bilang nikmatin proses aja lah, suatu saat kalau memang Allah sudah ngasih rezeki juga bakal diarahkan gitu loh. Iya. Saya belum 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 bisa seneng banget, belum apa kalau sampai belum bisa channel channel aku itu menghasilkan sesuatu Iya. dan hasilnya itu bisa buat bagi bersama. Kalau misalkan itu sudah tercapai, baru aku merasakan bangga, senang, alhamdulillah, bersyukur, ucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau untuk sekarang ya paling cuman bisa berdoa dan masih diangan-angan semoga channel 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 aku bisa berkembang. Amin, amin, Itu amin. aja buat teman-temanku semua, semoga juga ya diberi Ya. kelancaran, kerahmatan, keberkahan untuk segala urusan kalian-kalian semuanya ya. Yang penting pokoknya kalian tetap semangat, nikmatin proses gitu loh. Karena kalau untuk diandalkan di YouTube untuk pertama-tama kali sebagai YouTuber kayak gitu juga kayaknya nggak bisa teman-teman. Kalau di ibaratnya itu buat mata pencaharian atau dipokokkan di situ Ya. itu janganlah, jangan terlalu itu dulu. Yang penting nomor satu aktivitas di real. Aktivitas di real itu yang utama, yang kita utamakan dulu. Iya. Jangan Sebelum sampai kita itu lari ke YouTube terus kita bikin channel kayak gini tapi kita nggak punya mata pencaharian yang pokok itu. Akhirnya ya lari sono lari sini, gali lubang tutup lubang, kasihan ya. kayak gitu. Yang penting utama kerjaan dulu, ibaratnya itu buat sampingan aja dulu gitu loh. Ntar kalau misalkan ini sudah menghasilkan atau apa dan mendapatkan rekomendasi dari YouTube dan sampai bisa menghasilkan sebulannya sekian-sekian, nah itu baru kalian planningnya ke depan bisa untuk merencanakan suatu planning, entah itu hasilnya buat
buka usaha lagi apa kayak gitu ya monggo, yang kiranya itu untuk menetralkan kita supaya kita itu ibaratnya oh iya aku pengen channel, aku bikin channel misteri, misalkan channel misteri, aku terjunnya itu seringnya itu di malam hari supaya aku itu bebas dari ikatan kerja aku, terus aku tuh gimana ya ini karena sudah menghasilkan ya, berarti kita pikirannya lebih ke depan lagi, berarti aku harus modal bikin usaha apa, tapi usaha itu ada yang bisa aku percaya, betul, yang nanganin orang lain. Jadi aku fokus di channel aku kayak gitu. Berarti channelnya Pak De ini ibaratnya ada sangkut paut, adalah yang berjasa gitu lah ibaratnya. Kalau yang kalau buat yang berjasa khususnya ya teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua, terutama ya Dewi Surya Ya, karena semoga aku Dewi Surya nonton ya. pertama kali memang aku Dewi ya, memang kemana-mana itu aku sama Dewi Surya labnya sampai aku bisa kenal dengan dunia-dunia begini. Dan untuk teman-temanku semua, viewerku semua, penggemar-penggemar Aura Selatan juga, tanpa kalian pun Aura Selatan itu nggak ada apa-apanya. Terima kasih buat kalian-kalian semua, dukungan, supportnya, pokoknya berkah, sehat selalu buat kalian semua. Semoga menonton Dewi Surya ya. Itu pada kalau live, pas lagi live ini ada nggak sosok yang ibaratnya menampakkan diri itu dengan real, bener di depan kamera gitu? Kalau real di depan kamera, iya ada. Ada. Cuman nggak seperti yang aku lihat. Iya, Allahu alam. iya, Gitu loh. Kalau yang itu kan ada yang sampai benar-benar wujud padat iya, ini ya Allahu alam lah. iya. Yang pernah yang dari segi pengalamanku sendiri, Nah, yang wujud di depan kamera itu ibaratnya itu ya seperti yang aku bilang dia wujudnya hanya seperti asap-asap kayak gitu. iya. Kayak gumpalan-gumpalan asap tapi dia sudah membentuk. Nah, Dengan membentuk entah itu wajahnya hitam ini kayak nggak tahu pocong atau apalah kepalanya doang atau apa, pernah aku shoot kayak gitu cuman ya gitu modelnya juga kayak gitu, cuman kayak bayangan-bayangan kayak hitam kayak putih gini gini kayak bayangan putih kayak gini depan kamera di kiri kamera depan dia bermain-main di situ sepertinya kayak loncat-loncat tapi cuman dia transparan seperti wujud cahaya. Jadi ya kayak gitu tapi panjang modelnya sih kayak sepertinya seperti pocong itu cahaya itu pada main kayak gitu pernah ya ibaratnya sepadat-padatnya apa ya asral mau dibilang padat seperti apa lagi sih paling juga kayak gitu sih bagi aku loh yang iya. udah mengalami loh Heeh. yang nggak tahu ya buat yang lain-lainnya tapi aku sendiri yang pernah terjun apa tuh dunia misteri dan pernah mengalami sendiri di lokasi itu kayak gini dengan interaksi energi yang kayak gitu ya ya cuman begitu-begitu aja energinya perwujudannya juga cuman begitu-begitu aja walaupun dia wujud pocong atau apa yang goyang-goyang begini tuh ngilang di pohon set ini tuh ngilang kayak gitu ya kayak gitu kalau sampai benar-benar padat sampai itu ya Allahu alam ya aku belum pernah itu loh. Nah, permisa, ini kan cerita dari Aura Selatan ya, dari nol sampai akhir sampai sekarang ibaratnya susah payahnya, suka dukanya tadi ceritakan. Nah, terus ikutin channel kami Imam Official. Jangan lupa like, komen, like, subscribe. Jangan lupa subscribe juga channel Aura Selatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ya di season berikutnya ya. Ya, Nggak tahu sama siapa lagi yang mau diwawancarai sama dia. Yang penting asalkan mau gratis aja ya. ya. Bye. Salam misteri.